Jumpa lagi dengan Pak Bayu pada mata kuliah kasir restoran bar. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang accounting department. Accounting department bertugas untuk melakukan pencatatan seluruh transaksi keuangan dan membuat laporan keuangan hotel sebagai dasar untuk menilai kinerja manajemen dari sisi keuangan. Laporan keuangan hotel secara garis besar terdiri dari neraca atau balance sheet dan laba rugi atau profit and loss statement. Neraca berfungsi untuk melihat komposisi keuangan hotel berdasarkan aktiva dan pasifa. Aktiva terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud. Pasifa terdiri dari hutang dan modal. Di sini kita perlu mengenal lebih dekat tentang accounting department, karena kerjaan kasir restoran bar atau pekerjaan kasir pada umumnya berujung atau bermuara pada accounting departemen. Semua laporan kerja akan diserahkan kepada accounting departemen. Oleh karena itu perlu dipahami bagaimana accounting departemen tersebut, apa tugas dan tanggung jawabnya, dan bagaimana hubungan kerjasama dengan kasir. Organisasi accounting departemen. Accounting departemen pada hotel bintang 4 atau bintang 5 biasanya diketuai oleh seorang chief akuntan, di mana si akuntan dibantu oleh asisten chief akuntan. Seringkali terjadi penangkapan pekerjaan di mana asisten chief akuntan langsung berangkat dengan bookkeeper. Pada dasarnya di dalam accounting departemen ada dua bagian utama. Yang pertama adalah bagian yang mencatat pendapatan, yang kedua adalah bagian mencatat pengeluaran. Bagian mencatat pendapatan itu adalah accounts receivable, income auditor, head auditor, general kasir, 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 dan agen kasir. Di bagian yang disebutkan tadi itu biasanya mencatat pendapatan hotel atau skop kerjanya dalam rangkup pendapatan. Bagian berikutnya adalah bagian mencatat pengeluaran hotel. Di sini ada cost controller, account payable. Di bagian cost control itu ada gudang atau store, ada dry store dan ada wet store. Ada juga bagian purchasing, itulah bagian mencatat pengeluaran hotel. Karena hotel dibelanjakan atau kebutuhannya dicari oleh bagian purchasing melakukan pembelian. Sementara itu tugas kita adalah mencatat jurnal yang disetorkan masing-masing bagian dalam buku besar. Job description dari accounting departemen antara lain sebagai berikut. Chief akuntan bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi manajemen, dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengevaluasi seluruh kegiatan dalam departemen accounting. Asisten Chief Akuntan bertugas untuk membantu Chief Akuntan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Account Receivable bertanggung jawab dalam menangani seluruh pembayaran kredit atau piutang. Income Auditor bertugas dan bertanggung jawab dalam menghitung seluruh pendapatan yang ada di hotel. Pengertian menghitung seluruh pendapatan maksudnya adalah sini adalah merekap pendapatan ya. Biasanya rekap pendapatan dari masing-masing kasir atau dari FD kasir, FO kasir maupun kasir lainnya yang ada di hotel.
General Kasir atau kasir umum bertanggung jawab terhadap keseluruhan uang kas yang beredar di hotel. Keseluruhan uang kas bermuara pada General Kasir. General Kasir menerima seluruh pendapatan berupa uang tunai dari seluruh kasir yang ada di hotel. Setelah selesai bekerja, kasir-kasir yang ada di hotel menyerahkan uang tunainya ke General Kasir. Selanjutnya General Kasir akan merekap keseluruhan uang tunai yang diterima dan biasanya akan menyetorkan ke bank jika uang kas yang beredar dalam hotel dirasakan terlalu berlebih. Selanjutnya Net Auditor bertanggung jawab dalam memeriksa dan memastikan kebenaran seluruh transaksi yang dicatat oleh keseluruhan kasir hotel. Nah, seringkali EB Kasir atau Evo Kasir biasanya melakukan kesalahan memosting, khususnya dari restoran cek ke dalam sistem. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini akan diperiksa oleh Net Auditor untuk diperbaiki. Selanjutnya Evo Kasir bertanggung jawab dalam menangani transaksi yang terjadi di kantor depan. Demikian juga EB Kasir bertanggung jawab dalam menangani transaksi yang terjadi di restoran dan bar. Other Kasir dalam hal ini kasir-kasir yang ada di luar front office dan FB departemen. Jadi kasir yang bukan front office kasir atau FB kasir, misalnya drugstore kasir, spa kasir, shopping arcade kasir, business center kasir, dan lain-lainnya. Jadi tugas other kasir adalah bertanggung jawab menangani transaksi di outletnya masing-masing yang berada di luar front office maupun di FB kasir. Akun payable bertugas dan bertanggung jawab dalam menangani seluruh hutang-hutang hotel. Cost control bertanggung jawab dalam mengendalikan biaya-biaya yang terjadi di hotel sehingga tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan oleh manajemen. Sementara bookkeeper bertanggung jawab dalam menyusun laporan keuangan hotel. Hubungan kerjasama EB Kasir yang pertama dengan front office kasir. Pada saat mengkonfirmasi tamu-tamu yang berstatus in-house guest, di sini seringkali tamu-tamu yang ada di hotel makan dan minum di restoran. Mereka tidak membayar tunai atau membayar dengan kartu kredit, tetapi menggunakan fasilitas berhutang atau sign to the room account. Jadi tamu-tamunya itu makan, kemudian selesai makan dia tanda tangan saja memasukkan nomor kamar dan nama tamu. Nah, untuk memastikan kebenaran daripada informasi yang diberikan oleh tamu, biasanya EB Kasir akan mengkonfirmasi ke front office kasir apakah benar-benar tamu itu merupakan tamu yang stay di hotel atau in-house guest. Kerjasama dengan General Kasir biasanya dalam pemenuhan house bank atau uang tunai yang digunakan sebagai modal kerja kasir restoran bar. Di sini pemenuhan house bank diberikan oleh General Kasir. Demikian juga setelah selesai bekerja, EB Kasir akan menyerahkan keseluruhan uang tunai kepada General Kasir. Hubungan kerjasama dengan account receivable adalah dalam hal penyetoran laporan mengenai jumlah transaksi yang menggunakan kartu kredit atau pembayaran non tunai setelah EB Kasir bekerja. Jadi setelah EB Kasir bekerja ada dua laporan ya.
tunai dan non tunai. Yang tunai diserahkan, laporannya diteruskan ke general kasir. Yang non tunai diserahkan ke account receivable. Yang non tunai ini nanti akan direkap oleh account receivable untuk di-agingkan atau untuk ditagih kepada perusahaan yang memiliki hutang terhadap hotel. Selanjutnya hubungan kerjasama dengan income auditor. Jadi setelah EB Kasir bekerja, jadi laporan pendapatan tunai dan non tunai berbentuk angka biasanya tercantum di summary of sales, itu akan diteruskan atau disampaikan ke income auditor. Nah, tujuannya nanti income auditor akan merekap keseluruhan pendapatan baik tunai dan non tunai dari masing-masing kasir yang ada di hotel, baik dari EB Kasir, Evo Kasir maupun other kasir. Hubungan kerjasama dengan net auditor di sini dalam hal ketika EB Kasir melakukan kesalahan pencatatan, biasanya nanti di malam hari net auditor akan memeriksa dan memperbaiki. Nah, di sini terjadi istilahnya transfer knowledge ya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh EB Kasir dalam memosting transaksi, barangkali salah dalam memasukkan jumlah transaksi maupun jenis transaksi, itu akan diberitahu oleh net auditor agar tidak diulangi lagi, sehingga kasir restoran bar bekerja menjadi lebih hati-hati. Hubungan kerjasama EB Kasir dengan restoran tim, ya di sini meliputi waiter, waitress, bartender, bar waitress. Ya. Di sini penting, khususnya untuk menjaga agar restoran tetap aman, tidak ada tamu yang skipper. Demikian juga dengan security, khususnya dalam menangani tamu-tamu yang mabuk atau yang skipper tidak bayar. Intinya agar restoran tetap aman. Baik saudara sekalian, saudara telah mengikuti modul EB Kasir atau kasir restoran bar, khususnya untuk accounting departemen dan hubungan kerjasama. Untuk tugas, yang pertama jelaskan apa itu accounting departemen. Yang kedua, gambarlah struktur organisasi accounting departemen serta tuliskan tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian. Dan yang ketiga adalah jelaskan hubungan kerjasama antara EB Kasir dengan accounting departemen maupun section lainnya yang ada di hotel. Dikerjakan dalam Microsoft Word. Akan diperiksa kesamaan dalam pengerjaan tugas. Terima kasih, selamat belajar.